Baik, kali ini saya akan mempresentasikan perihal pentingnya penerapan manajemen pendidikan terhadap guru sekolah minggu yang kurang kompeten. Sebagai presentator hari ini, sangat senang dan bangga dapat berbagi dengan tentang sebuah topik yang kami anggap sangat penting, yaitu pentingnya penerapan manajemen pendidikan terhadap guru sekolah minggu yang kurang kompeten. Latar belakang. Kurangnya penerapan manajemen pendidikan, di mana manajemen pendidikan adalah proses dalam mengembangkan kemampuan seseorang, sikap dan tingkah laku seseorang, melalui usaha sadar dan terencana guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam pelayanan sekolah minggu, khususnya pada guru-guru sekolah minggu yang menyebabkan menjadi kurang kompetennya mereka dalam mengajar, sehingga hal ini dapat menghambat tujuan yang akan dicapai, yakni mengelola pengajaran dengan efektif dan efisien dalam konteks pendidikan agama untuk pertumbuhan iman dan anak-anak. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena belum diterapkannya prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang menekankan pada prioritas, yaitu tujuan, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab, pemberian tanggung jawab sesuai dengan sifat dan kemampuan, mengenal faktor psikologis manusia, dan dalam proses penerapan manajemen pendidikan pun seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini berpengaruh pada sistem pengajaran guru-guru sekolah minggu terhadap peserta didik, yakni murid-murid sekolah minggu. Dan untuk lebih jelas lagi, yang mengakibatkan guru-guru sekolah minggu menjadi kurang kompeten, ini dilatar belakangi dengan hal-hal sebagai berikut, yakni kurangnya pelatihan formal, minimnya sumber interaktif, keterbatasan waktu pengajaran sehingga guru seringkali harus berusaha menyampaikan banyak materi dalam waktu singkat dan sulit dipahami oleh anak-anak, variasi usia dan tingkat pemahaman murid, kemudian juga kurangnya pedoman dan kurikulum yang jelas sehingga guru seringkali kesulitan menentukan topik yang harus diajarkan dan cara terbaik untuk menyampaikannya. Manajemen kelas yang lemah, di mana murid tidak fokus atau terganggu oleh teman-temannya, kurangnya motivasi dan pembaruan metode, di mana metode pengajaran yang monoton atau kurang inovatif menjadi kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan serta karakter anak-anak saat ini. Adanya juga keterbatasan dalam memahami psikologis anak, bagaimana caranya menarik perhatian mereka, dan bagaimana membuat materi lebih mudah dipahami sehingga pengajaran bisa menjadi kurang efektif. Juga kurangnya evaluasi dan umpan balik. Akibatnya, mereka tidak berupaya untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kurangnya dukungan dan pembinaan juga. Itu tidak dapat mengembangkan bagaimana menerapkan metode pengajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan murid. Juga motivasi dan beban tanggung jawab yang beragam, sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan materi dan metode pengajaran untuk kelompok usia yang berbeda, menjadi tantangan tersendiri bagi guru yang kurang kompeten. Tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan manajemen pendidikan untuk guru sekolah minggu mencakup beberapa aspek, seperti pertama, meningkatkan kualitas pengajaran dengan meningkatkan kompetensi mereka dalam menyampaikan materi dengan lebih efektif dan relevan bagi anak-anak. Kedua, pengembangan profesional, di mana melalui pelatihan dan pengembangan, mereka terus berkembang secara profesional dan mampu menghadapi tantangan baru dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, peningkatan motivasi dan komitmen. Guru merasa lebih dihargai dan didukung sehingga mereka lebih termotivasi dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, perencanaan dan pelaksanaan program sekolah minggu yang terstruktur dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan rohani anak. Kelima, pengelolaan waktu dan sumber daya yang efisien seperti bahan ajar dan media dengan lebih efektif, mungkin juga dengan menggunakan video yang visual, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Kemudian yang keenam,
peningkatan interaksi guru dengan anak didik, sehingga tercipta lingkungan kondusif yang dapat memperdalam pemahaman dan pengalaman belajar anak. Jadi, anak atau murid sekolah minggu tidak segan atau sungkan untuk mempertanyakan sesuatu apabila dia belum mengerti. Yang ketujuh, pembentukan karakter guru yang lebih baik melalui evaluasi dan pengelolaan yang tepat. Guru dapat terus mengembangkan karakter mereka, baik sebagai pendidik maupun teladan rohani bagi anak-anak. Definisi masalah guru sekolah minggu yang kurang cakap atau kompeten dalam mengajar adalah situasi di mana guru sekolah minggu tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, atau juga kemampuan yang memadai untuk menyampaikan materi pengajaran secara efektif kepada murid. Sebagai contoh, guru mengajar anak-anak sekolah minggu kurang menarik, kurang kreatif, tidak menggunakan alat peraga atau media lainnya, tidak berani mengekspresikan gerak dan lagu pada saat memimpin puji-pujian, dalam menceritakan firman Tuhan masih textbook, tidak diekspresikan dan kurang jelas, sehingga anak-anak kurang tertarik dan asik ngobrol bahkan bermain sendiri. Ada beberapa faktor menyebabkan guru sekolah minggu kurang kompeten dalam mengajar, yakni yang pertama, kurangnya pelatihan dan pendidikan formal, sehingga mereka mungkin tidak memiliki keterampilan pedagogi, seperti bagaimana mengelola kelas, menggunakan metode pengajaran yang efektif, atau menyampaikan materi sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, keterbatasan sumber daya seperti buku, materi pengajaran, atau alat bantu visual, sehingga guru kesulitan membuat pelajaran lebih menarik dan relevan bagi murid. Yang ketiga, minimnya kurikulum yang terstruktur. Ini mengakibatkan pengajaran bisa menjadi kurang konsisten dan tidak fokus, serta sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Keempat, kurangnya pengalaman mengajar membuat mereka belum terbiasa menangani dinamika kelas, mengatasi murid yang sulit, memperhatikan atau menemukan cara untuk menjelaskan materi dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami oleh semua murid. Kelima, kesulitan dalam manajemen kelas, di mana guru kesulitan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang menarik, yang membuat supaya perhatian anak-anak selama sesi pengajaran fokus terhadap pengajaran yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kemudian yang keenam, minimnya kreativitas dalam metode mengajar. Ini dapat membuat pelajaran menjadi monoton, kurang menarik, sehingga murid bisa kehilangan minat dan tidak terlibat dalam pembelajaran. 7. Kurangnya pemahaman psikologi anak sehingga guru kesulitan menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan psikologis dan emosional murid. Ada juga tidak adanya evaluasi atau umpan balik yang konstruktif dari murid, orang tua, atau pimpinan gereja, sehingga guru menyadari kekurangan mereka dan tidak termotivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ini hal yang kedelapan. Yang kesembilan, tanggung jawab ganda dan keterbatasan waktu. Guru seringkali ada juga pekerjaan yang lain, ada juga yang harus mereka lakukan di lain, sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan bahan ajar atau cerita apa yang bisa untuk mengilustrasikan cerita tersebut agar bisa dimengerti oleh murid-murid. Yang ke-10, motivasi yang beragam. Ya, ada juga guru yang memang mempunyai motivasi untuk mengajar itu karena merasa terpanggil untuk melayani. Tapi ada juga yang merasa terbebani karena tidak adanya komitmen atau tidak sepenuhnya dia mempunyai komitmen untuk melayani. Yang terakhir, tingkat dukungan yang kurang dari gereja atau komunitas, mereka merasa kurang diperhatikan, seperti kurangnya dalam bentuk pelatihan, bimbingan, atau sumber daya, sehingga guru merasa terbatas dalam mengembangkan diri dan meningkatkan metode pengajarannya. Dampak masalah guru sekolah minggu yang kurang cakap dalam mengajar terhadap proses pembelajaran dan perkembangan murid adalah sebagai berikut. Rendahnya pemahaman murid terhadap materi,
sehingga tidak mampu menjelaskan materi Alkitab atau nilai-nilai agama dengan baik. Akibatnya, murid kesulitan memahami inti dari pelajaran. Minimnya keterlibatan dan motivasi murid karena pengajaran tidak menarik, monoton, atau tidak interaktif, sehingga bisa membuat murid kehilangan minat untuk belajar. Murid menjadi pasif, tidak fokus, tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar, dan membuat murid merasa bahwa sekolah minggu itu membosankan atau tidak relevan. Tidak tercapainya juga tujuan pendidikan spiritual menyebabkan murid tidak mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang iman, nilai-nilai kasih, pengampunan, dan hidup sesuai ajaran agama. Kemudian juga bisa kehilangan antusiasme terhadap iman dan kegiatan religius lainnya yang berdampak jangka panjang pada kehidupan spiritual mereka. Guru yang tidak memiliki keterampilan dalam manajemen kelas mengalami kesulitan dalam menjaga disiplin dan ketertiban di kelas. Murid yang tidak terkontrol dapat mengganggu teman-temannya sehingga semua murid dalam kelas tersebut tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pelajaran. Ketidakseimbangan dalam perkembangan sosial dan moral anak-anak tidak berjalan optimal karena pengajaran tidak disampaikan dengan baik. Kemudian juga minimnya kedekatan dengan murid karena kurangnya komunikasi yang positif dan tidak adanya bimbingan personal. Akibatnya, murid merasa kurang diperhatikan dan tidak merasa nyaman untuk bertanya atau berdiskusi dengan guru mereka. Juga kurangnya evaluasi terhadap progres belajar murid atau tidak mampu memberikan umpan balik yang tepat. Juga dampak terhadap kepercayaan orang tua menurun terhadap sekolah minggu dan bahkan menurunkan partisipasi atau dukungan mereka terhadap kegiatan gereja. Kemudian juga pengurangan partisipasi murid di kegiatan gereja lain sehingga enggan terlibat dalam kegiatan gereja lainnya di masa depan. Tinjauan masalah dari perspektif teologis yang pertama, panggilan dan pelayanan dalam pengajaran. Seperti pada Amsal pasal 22 ayat 6, firman Tuhan menekankan pentingnya mengajar dan mendidik anak-anak dalam kebenaran. Jadi guru sekolah minggu tidak hanya seorang pengajar, juga seseorang yang melayani Tuhan melalui pendidikan anak-anak dalam kebenaran. Yang kedua, pembinaan dan pemuritan seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12, Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan memberikan beberapa orang untuk menjadi guru guna memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ini juga menekankan bahwa pembinaan guru sekolah minggu sangat penting. Yang ketiga, pengelolaan karunia rohani. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11 menjelaskan bahwa setiap orang percaya diberi karunia roh yang berbeda-beda, termasuk dalam hal mengajar, dan karunia ini perlu dikelola dengan baik. Yang keempat, akuntabilitas dalam pelayanan seperti dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa mereka yang mengajar akan menghadapi penghakiman yang lebih besar. Hal ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas bagi para guru. Tanpa manajemen pendidikan memadai, akuntabilitas dan evaluasi terhadap kinerja guru sekolah minggu mungkin tidak terjaga dengan baik yang bisa menyebabkan kurangnya perbaikan dalam pelayanan. Ditinjau dari segi manajemen pendidikan, yang pertama perencanaan kurikulum, di mana manajemen pendidikan membantu dalam merancang dan menyusun kurikulum yang sesuai untuk anak-anak sekolah minggu. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat menyampaikan pelajaran dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kedua, pengembangan kompetensi guru, di mana manajemen pendidikan menyediakan program pelatihan dan pengembangan bagi guru sekolah minggu untuk memastikan bahwa guru memiliki keterampilan pedagogis yang tepat, metode pengajaran yang efektif, dan pemahaman mendalam tentang materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang memadai, baik itu dalam bentuk buku, alat peraga, atau teknologi pendukung yang dapat membantu dalam menyampaikan materi ajar dengan cara yang menarik dan interaktif. Keempat, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Guru dapat memperoleh masukan yang membangun
baik itu dari orang tua, pemimpin, bahkan murid sendiri, untuk terus memperbaiki kualitas pengajaran mereka. Yang kelima, pengelolaan waktu dan jadwal. Agar setiap sesi sekolah minggu berjalan dengan lancar dan semua materi dapat disampaikan dengan efektif tanpa terburu-buru. Dan yang terakhir, motivasi dan kepemimpinan. Membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana guru merasa dihargai dan didorong untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Ada beberapa alternatif solusi untuk guru sekolah minggu dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Yang pertama, metode pengajaran yang interaktif dengan melibatkan partisipasi aktif murid seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, kuis, atau simulasi cerita dari Alkitab. Kedua, penggunaan media visual dan audio seperti gambar, video, atau presentasi dapat membuat pelajaran lebih menarik. Lagu-lagu rohani atau cerita audio juga bisa menjadi cara efektif untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, penyederhanaan materi. Membuat materi itu gampang dimengerti dengan menggunakan bahasa yang juga mudah dipahami oleh murid sekolah minggu. Keempat, cerita dan ilustrasi di mana guru bisa menceritakan kisah-kisah dengan cara yang menarik, dengan gerak, dengan misalnya menggunakan boneka, alat peraga, atau drama kecil sehingga menggugah imajinasi murid. Yang kelima, pendekatan kreatif melalui seni dan kerajinan, seperti menggambar adegan Alkitab, atau membuat miniatur benda-benda yang ada dalam cerita, atau mungkin mewarnai dengan media alat gambar. Yang keenam, penggunaan permainan edukatif. Ini dapat membantu murid mengingat pelajaran dengan lebih baik karena mereka terlibat secara aktif. Ketujuh, penerapan pembelajaran kontekstual dengan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari anak-anak, misalnya bagaimana nilai-nilai dari Alkitab bisa diterapkan di rumah, di sekolah, atau saat bermain dengan teman. 8. Pembagian kelompok usia mereka dapat membantu guru menyampaikan materi dengan cara yang lebih sesuai. Kelompok usia yang masih PAUD atau TK, atau yang sudah SD kelas 1 sampai kelas 3, bahkan kelas 4 sampai kelas 6 dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kecil, menengah, dan besar. Kesembilan, konsistensi dan repetisi materi penting di setiap sesi. Itu membantu murid memahami dan mengingat pelajaran lebih baik dengan merancang sesi-sesi review secara rutin dengan cara yang menyenangkan seperti kuis atau permainan memori. Terakhir, untuk membangun hubungan personal dengan murid, dengan memahami karakter dan kebutuhan masing-masing murid, guru bisa menyesuaikan pendekatan pengajarannya. Jadi kesimpulan pentingnya penerapan manajemen pendidikan bagi guru sekolah minggu yang kurang kompeten. Secara teologis, penerapan manajemen pendidikan pada guru sekolah minggu sangat penting untuk memastikan bahwa mereka melayani dengan baik, mendidik anak-anak dalam iman, dan memanfaatkan karunia yang diberikan Tuhan. Sedangkan dari manajemen pendidikan, dengan adanya manajemen pendidikan yang baik, guru sekolah minggu dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu mengajar dan membimbing anak-anak, sementara manajemen juga memastikan segala kebutuhan operasional dan strategis berjalan dengan lancar. Sedangkan dari alternatif solusi lainnya dengan menggabungkan berbagai metode dan pendekatan ini, guru sekolah minggu dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis, menyenangkan, dan bermakna bagi para murid. Terima kasih.